Ya, nggak ada uji empirik di situ. Tunggu dulu, uji empiriknya adalah bagaimana ketika undang-undang ini sudah disahkan dan kemudian berjalan, nggak ada dijalankan oleh KPK. Itu nanti, ya Tobas. apakah benar bahwa itu melemahkan KPK sehingga KPK tidak bisa berjalan? Seandainya misalnya hari ini KPK tidak bisa bergerak, maka berarti ada masalah di undang-undang KPK-nya. Tapi kan sekarang KPK masih bisa bergerak. Dia masih bisa menetapkan tersangka. Dia bisa jadi MK lebih jalur yang pas daripada kita hanya sudah mendengar public interest. Bung Rocky dulu, nanti Bung Tobas baru tanggapi. Silakan. Gini, Saudara Tobas ya, publik, civil society, akademisi, intelektual, mahasiswa tidak ingin menguji keseriusan MK untuk memberantas korupsi. Yang ingin diuji keseriusan presiden. Jadi itu kasus belinya itu. Dengan bentuk public address. Presiden dihadapkan pada posisi ada dua pendapat, ya. Pendapat yang semuanya bisa diputuskan kalau sudah bisa diuji. Jadi saya katakan ujiannya ya dua itu tadi. Ujian hukum ada jalurnya, ujian empirik ya melalui pelaksanaan undang-undang KPK ini dilihat apakah mana yang benar dari dua pendapat ini. Jadi posisi untuk menentukan dua pendapat ini yang ingin dipertimbangkan oleh presiden untuk melihat apa yang harus dilakukan setelah ini berjalan ya terkait dengan empiriknya atau setelah ini diuji secara hukum. Sekarang saya beritahu tuh, di belakang layar itu tuh, begitu presiden tidak menunjukkan tanda-tanda melakukan perpu, Gunawan Muhammad menulis catatan pinggir, Sisyphus. Artinya dia berkeluh kesah bahwa yang dia udah lakukan itu sia-sia, batunya ke bawah lagi itu. Padahal dia salah satu tokoh yang merancang ide untuk perpu itu. Oke. Jadi apa yang terjadi itu? Sisyphus ditipu Pinocchio. Betul presiden Gini, jangan bandingkan dengan Orde Baru. Karena saya katakan tadi, Jokowi masuk ketika Indonesia sudah demokratis. Sekarang demokrasinya menurun. Pada siapa disalahkan? Pada mahasiswa yang enggak? Ya pada presiden. Gagal untuk merawat suasana berdemokrasi. Jadi orang takut untuk membiarkan saya bicara. Karena dilarang secara remote control dari istana tuh. Nggak kedengeran, nggak ketahuan. Tapi dipersepsikan bahwa ini akan berbahaya segala macam itu. Jadi itu poin itu yang mesti kita pegang. Yang terakhir, saya dengar Nasdem bilang begini. Gak ada soal kan tiga kali masa jabatan presiden tuh. Nggak begitu bicaranya. Apa bicaranya? Bicara ditanyakan terhadap wacana periodisasi presiden ini bagaimana? Dijawab adalah ya kita serahkan kepada publik. Kalau publik menganggap itu perlu dilakukan, bagaimana kita bisa menolak? Saya harus luruskan seperti itu. Udah, kelurusan itu yang saya mau terangkan di mana bengkoknya jalan pikiran itu ya. Gini, kalau you sebagai politisi ditanya 3 periode silahkan tanya rakyat. Artinya, you nggak ngerti esensi dari demokrasi. Demokrasi dalilnya adalah batasi kekuasaan, biarkan terjadi sirkulasi elit sesingkat mungkin gitu. Sekarang kalau 3 periode, kekuasaan tidak dibatasi. 3 periode artinya tidak terjadi sirkulasi elit. 15 tahun kemudian baru terjadi sirkulasi elit. Jadi itu kekonyolan dari politisi. Ditanya tentang prinsip, dijawab biarkan rakyat yang putuskan. Demokrasi bukan begitu. Prinsipnya adalah batasi kekuasaan, buat sirkulasi elit. Jadi kalau dibiarkan rakyat bilang oke 15 tahun, kalau begitu 25 tahun, 30 tahun. Jadi you nggak ngerti apa itu demokrasi. Di situ pentingnya restorasi pengertian demokrasi. Baik, oke tepuk tangan. Terima kasih, demokrasi juga butuh batasan durasi.